Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita bertemu dalam program Katekisasi Pangrimat malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita mencoba mempelajari, menghayati apa yang menjadi sabda Tuhan dalam PA Katekisasi Pangrimat saat ini. Untuk itu sebelumnya mari kita menyatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu kepada kami. Terima kasih atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami bersekutu bersama secara virtual. Kiranya Kau berkati, Kau tuntun, agar kami dapat memahami, mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan kepada kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu serta Saudara, bacaan kita saat ini terambil dari Yesaya 44 ayat 18 sampai dengan 20. Yesaya 44 ayat 18 sampai dengan 20. Saya akan bacakan. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti, sudah kupanggang daging lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian? Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering? Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya, atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Demikianlah pembacaan akan kitab Yesaya 44 ayat 18 sampai dengan 20. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, merenunginya, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu serta Saudara, tema kita hari ini yaitu simbol atau berhala. Simbol atau berhala. Nah, kadangkala kita terjebak, sebenarnya ini hanyalah simbol, tetapi kita memikirkan bahwa ini berhala. Tetapi ada juga yang memikirkan bahwa ini sebagai simbol, tetapi simbol ini dipergunakan menjadi berhala. Nah, jadi paham ya perbedaannya. Ada yang memahami bahwa ketika menggunakan lampu ini hanya simbol, cukup simbol. Tapi orang lain memahaminya, oh yang dipegang orang itu adalah berhala. Tetapi ada juga yang menggunakan lampu ini sebagai berhala, tidak sebagai simbol, sebagai penerang. Bapak Ibu serta Saudara, manusia saat ini kebanyakan membutuhkan simbol. Kebanyakan membutuhkan simbol, bahkan dalam identitas agama pun itu menggunakan simbol. Contoh bagi kita, simbol kekristenan adalah salib. Sehingga kalau gereja tidak ada salib itu belum disebut sebagai gereja. Kadangkala ada yang berpikir seperti itu. Alkitab ini juga ada yang memahami sebagai simbol. Simbol bahwa sabda Tuhan sebagai pewarta dalam kehidupan dan penunjuk kehidupan. Tetapi menarik Bapak Ibu, ada yang justru memperhalakan salib. Salib itu justru menjadi berhala tanpa sadar. Contoh kalau ada kesurupan, langsung yang dicari apa? Salib ini yang disalibi. Nah, salib ini seakan-akan menjadi daya yang luar biasa untuk mengusir roh-roh jahat. Salibnya menjadi daya mengusir roh-roh jahat. Ini yang kadang kala terjebak dalam pemahaman. Salib ini hanyalah simbol. Simbol dalam kita menghayati Kristus yang hadir melalui diri pribadi Yesus. Inilah, tetapi juga kita juga perlu sadari bahwanya simbol dengan berhala itu berbeda. Perlu yang disadari itu. Nah, Tuhan itu tidak melarang adanya simbol.
Tuhan itu tidak melarang adanya simbol, tetapi justru Tuhan melarang adanya berhala. Jadi perlu kita berbedakan mana yang simbol, mana yang berhala. Seperti tadi yang saya katakan bahwa simbol berbeda dengan berhala. Ketika simbol tidak untuk disembah atau dipuja, tetapi berhala itu dipuja, disembah, bahkan memiliki diyakini sebagai kekuatan yang luar biasa, kekuatan ilahi, kekuatan Allah. Nah, ini nanti bisa bergeser ketika memahami bahwa sebuah simbol itu memiliki kekuatan yang metafisik atau magis. Tapi hati-hati keterjebakan kepada pemahaman seperti itu. Bahwa simbol itu membantu manusia, membantu orang-orang dalam dekat, membantu bukan yang disembah. Lah, membantu it's okay. Adanya salib untuk membantu menghayati, memahami. Semakin kalau orang dalam bahasa orang yang spiritual itu semakin ekstase semakin dekat, merasa dekat dengan Tuhan ketika ada simbol salib. Itu simbol, bukan berhala. Tetapi ketika kita memahami bahwa kalau gereja itu tidak ada salib, tidak ada salib, maka di situ tidak ada Roh Kudus. Wah, ini mulai ke arah berhala, bukan lagi sebagai simbol. Menarik Bapak Ibu ketika kita mencoba mencermati di ayat 18, dikatakan di sana, matanya melekat tertutup. Matanya melekat tertutup. Apa yang dimaksudkan mengenai matanya melekat tertutup? Nah, Yesaya, penulis Yesaya atau penulis Deutero Yesaya ini mau menyinggung mengenai tentang pemujaan dewa berhala kala itu. Jadi ini sudah masuk kepada berhala. Jadi orang-orang kala itu memahami bahwa dewa-dewa yang diwujudkan melalui adanya simbol patung, simbol keberhalaan itu, disitulah ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan inilah yang akan menolong mereka, kekuatan inilah yang akan membantu mereka. Kalau mereka sembahyang atau berdoa tanpa adanya patung itu atau berhala itu, maka mereka belum sembahyang. Karena mereka cukup percaya. Inilah yang mau disindir oleh Tuhan dalam memahami bahwa kebodohan orang-orang menyembah berhala. Sehingga dikatakan di ayat 18, matanya mereka melekat tertutup. Matanya melekat tertutup. Bapak Ibu, kala itu memang perlu disadari orang-orang secara logika berpikir kritisnya masih dalam tanda kutip masih dipandang rendah. Sehingga apa-apa sedikit-sedikit dipahami sebagai magis, sebagai kekuatan metafisik yang tidak dapat dilogika, tidak dapat mencoba dirumuskan. Sehingga ketika adanya simbol-simbol keberhalaan itu mereka merasa tenang. Tetapi ya, secara psikologi memang manusia membutuhkan simbol, tetapi bukan untuk dipuja. Simbol itu hanya membantu mereka berekstase, semakin menghayati. Kalau di ayat 19 menarik juga dikatakan di bagian terakhir, masakan aku akan menyembah kepada kayu kering. Masakan aku akan menyembah pada kayu kering. Kayu kering. Ini adalah sebuah sindiran bahwa dan merujuk kepada konteks kala itu, di mana kayu itu menjadi bahan dasar pembuatan berhala. Kayu itu menjadi bahan dasar pembuatan berhala. Perkara pengembangan berikutnya menjadi ada campuran, diberikan tembaga, lalu emas dan sebagainya. Itu seiring perkembangan waktu. Tetapi dasar dan kebanyakan kala itu masih menggunakan bahan dasar kayu. Makanya Tuhan atau Allah menyindir mereka melalui penulis Yesaya. Opo yoto dewi ki nyembah kayu, dudu nyembah Gusti. Pertanyaan inilah sebenarnya mau mengingatkan
tentang sejatinya manusia. Apakah manusia itu diciptakan oleh kayu? Kemudian, apakah manusia itu dasarnya dari kayu? Logika-logika berpikir inilah kadangkala luput kala itu, yang kemudian memang Yesaya kembali mengingatkan, yang kamu puja itu adalah Tuhan, bukan kayu. Jadi yang kamu lihat itu jangan terfokus kepada kayunya, tetapi kepada Tuhan lah. Ini yang mau diingatkan kepada orang-orang kala itu. Lah, kalau mencoba mencermati juga kembali di ayat 20, di bagian terakhir, ayat 20 bagian terakhir dikatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Bukankah dusta yang menjadi peganganku? Kata dusta di sini dipahami atau memiliki arti atau merujuk kepada pemahaman bahwasanya yang dulunya biasa saja, biasa, namun kemudian disembah atau memiliki daya yang luar biasa. Sesuatu yang dipahami sebagai bendanya itu biasa seperti lampu ini. Lampu ini kan biasa. Tetapi kemudian munculnya perkembangan pemahaman keberhalaan, penyembahan-penyembahan itu. Lampu ini lalu yang dipuja-puja. Kedustaan inilah yang mau diingatkan kemudian oleh penulis Yesaya. Makanya LAI sengaja memberikan judul juga dalam literasi terjemahan itu. LAI memberikan judul kebodohan pemujaan patung. Kebodohan pemujaan patung. Bendanya itu biasa, tetapi kemudian menjadi luar biasa. Bapak, Ibu, serta saudara, kembali seperti tema kita, simbol atau sebuah keberhalaan. Simbol atau sebuah keberhalaan. Simbol itu tidak untuk dipuja, tetapi untuk membantu orang. Setiap orang butuh simbol, pasti. Apapun itu, sesuatu apapun. Kita tidak mungkin bisa menjelaskan sesuatu hal yang mungkin agak ribet tanpa dibantu sarana. Seperti saya menggunakan lampu ini untuk dapat memahami. Bagaimana orang memahami kekristenan tanpa ada simbol salib? Inilah yang harus kita sadari. Simbol itu perlu, tetapi berhala itu yang salah. Makanya kita belajar dari penulis Yesaya. Yesaya tidak sebatas mau menghina atau mengcounter atau mau mengatakan bahwa yang dilakukan bangsa Israel semata-mata salah, titik. Tetapi Yesaya secara tersirat juga mau mengajarkan arti kebijaksanaan kepada kita semua. Dari yang dulu, kala kehidupan bangsa Israel masa pembuangan, hingga saat ini kita sebagai pembaca kitab Yesaya. Untuk itu Bapak Ibu, di tengah dunia yang semacam ini, yang semakin banyak hal kadang-kala membuat kita bingung, kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan, bukan penyembahan terhadap berhala-hala. Tetapi juga kita jangan terkungkung bahwasanya simbol ini kita pahami sebagai berhala. Dan kita jangan mudah menjudge orang lain ketika menggunakan simbol-simbol. Karena jangan-jangan mereka memahami bahwa yang mereka gunakan betul-betul simbol, bukan sebuah pemujaan atau keberhalaan. Maka dari itu kebijaksanaan kitalah juga yang diajarkan secara tersirat oleh penulis Yesaya. Namun secara pribadi, mari kita mencoba lebih fokus bukan kepada simbol, tetapi fokus kepada Tuhan. Amin. Mari kita masuki dalam saat teduh secara pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sabdamu pada malam hari ini. Kau mengingatkan kami arti simbol dan arti berhala. Kami tetap membutuhkan simbol,
dalam semakin memahami akan Engkau, bukan untuk kami puja, tapi kiranya Tuhan kami dimampukan untuk mengendalikan diri. Simbol hanyalah simbol, bukan untuk dipuja atau menjadi berhala. Mampukanlah kami secara lebih intim dekat dengan Engkau, dan kami dapat menjalin ikatan yang kuat dengan Engkau. Tuntunlah kami Tuhan, jadikanlah kami seperti dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu serta Saudara, kita tutup PA Bang Rimat pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu NKB 204, Di Dunia Yang Penuh Cemar. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Demikianlah PA Bang Rimat malam hari ini. Selamat malam. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.